Kalau kita menyebut nggak mungkin menyebut aslinya, tapi Al-Quran menyebutkan aslinya. Mau apa? Ya kan? Kata Quran furujahum farj itu apa? Ya punya perempuan. Awas hati-hati nih. Kadang-kadang perempuan ini kadang-kadang suka nyusuin anak. Ya kan? Kalau sudah 5 kali lepasan, itu anak sudah jadi anaknya sendiri. Yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Wa may yata'adda hududallah, ini tilka hududullah, ini adalah hak dari Allah, batasan pelanggaran. Kalau ke sana bahaya. Ya kan? Kalau hak itu batasnya. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min ar-radha'ah. Al-ayat. Wa ummahatukum lan diharamaken apa pira-pira. Wa ummahatukum lan diharamaken apa sapa pira-pira ibune sira kabeh. Allati arda'nakum kang nyosoni sapa allati kum sira kabeh. Qabla istikmalil haulaini sadurunge sempurnane 2 taun. Khamsa radha'atin kelawan 5 pira-pira susuan. Kama bayyanahu kama kaya barang bayyanahu kang wis martelaaken kang wis jelasaken imam sapa apa al haditsul hadis. Wa akhawatukum lan pira-pira sedulur wadone sira kabeh min radha'ah saking radha'ah. Wa yulhaqulan ibadakakan bisa tidak digalika kelan mukon akhwatukum bisunati kelawan sebab ana sunnah hadis apa albanatu pira-pira anak wadon min hasan akhwatukum wa hunna lan utamisi banatu wa hunna lan kay banatu akhwatukum kuman wong arda'ah wa hunna lan utawi akhwatukum iku menuwung arda'at hunna kang arda'at hunna kang nyosoni hunna insi akhwatukum sapa mautu atuhu yaiku wong wadon kang diwati insiman wal ammatulan biro-biro paman dari pihak bapak wa kholatulan bibi daripada pihak ibu wa banatul akhilah biro-biro anak wadone sedulur wa banatul ukhtilah biro-biro anak wadone sedulur wadon al akhi sedulur lanang wa banatul akhilah biro-biro anak wadone sedulur lanang wa banatul ukhtilah biro-biro anak wadone sedulur wadon bin hasan radha'ah. Ya hadisin karena hadis yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Yahrumu haram minar radha'ati saking sekerna saking radha'ah apa barang yahrumu kang haram minan nasabi. Yahrumu kang haram apa minan nasabi karena saking nasab. Rawahu sendiri kang ika hadis apa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim Imam Muslim. Wa ummahatu nisaikum lan pira-pira ibue piro-piro ngadone sira kabeh wa roba ibukum lan piro-piro anak tiriye sira kabeh jamu robi batin utawi roba ibukum iku utawi roba ibu iku jamu robi batin jamak lafaz robi ba wa hiya lan robi ba iku buat pintu zaujati anak wadone rabi min ghairi sa'uyani siwong sing zawaj anak tiri ya robi. Allati fi hujurikum kang ing dalem pira-pira allati fi hujurikum kang ana apa allati iku ing dalem pira-pira umah sira kabeh kamar sira kabeh tarab bau naha kang pada ngurusi sapa sira kabeh si allati
Sifatun utawi allati fi hujurikum ku sifatun sifat muwafiqatun kang metuki kang matane goli dari umum. Fala mafhuma maka ora ana kang bisa dipahami kula akan dua sifat. Min nisaikum saking pira-pira wong wadon sira kabeh allati dakhaltum awis dukhul sapa sira kabeh. Kang wis tubuh sapa sira kabeh bihinna kelawan allati ai jama'tumuhunna tegese tubuh sapa sira kabeh hunna nisa. Fa illam takunu maka lamun ora ana sapa sira kabeh dakhaltum tubuh sapa sira kabeh bihinna nisa kelawan nisa. Fala junaha maka ora ana dosa itu tetap alikum ing atas sira kabeh fi nikahi banatihinna ing dalam nikahi piro-piro anak wadone si nisa idza faraqtumuhunna takalane pada misai pada piro pada megat sapa sira kabeh hunna ing nisa. Jadi kalau anak tiri itu tidak boleh dikawin kalau seumpama si laki-laki itu sudah menyetubuhi perempuan itu. Menyetubuhi perempuan itu ibunya itu, maka anak tirinya walaupun ibunya sudah dipegat sudah dipisah itu tak boleh. Sekarang kalau seumpama si laki-laki itu belum menyetubuhi perempuan itu, maka si anak perempuannya istri boleh dikawin asal istrinya sudah dipegat dan belum didukhul. Dukhul itu menyetubuhi. Ini dakhal itu masih tubuh. Kata-kata menyetubuhi itu jorok nggak? Jorok kan? Ya kan? Nah makanya kata Gus Dur, yang namanya pornografi itu tidak bisa disebut sebagai menyebutkan kata-kata atau menulis kata-kata dengan vulgar dengan bahasa asli daripada aurat atau kata-kata yang berkaitan dengan aurat. Seperti bersetubuh lagi adalah Al-Quran kita. Makanya kata Gus Dur, kalau seumpama kalian itu definisinya pornografi itu seperti itu, menyebutkan menulis kata-kata vulgar secara langsung yang jorok, berarti kita fakulahat, kita muhadzab, berarti kita porno semua. Karena dia namanya di Fathul Qorib aja di Kifayatul Akhyar ilaju hasafatin, memasukkan hasafah. Oh, saya bilang hasafahnya nggak enak, paling banter bodol haji, memasukkan bodol haji. Nah kalian bodol haji dikiranya kepalanya kalian dimasukkan. Nah, akhirnya salah paham tuh. Tapi kan kita nggak mengatakan, tapi di dalam kitab disebutkan asli. Mau apa? Farji bahasa asli, hasafah safar itu bahasa asli. Apalagi kalau di kitab tolak, kalian lihat kitab muhadzab itu. Kalau kalian pikirannya ngeres ya, bahasanya terang-terangan, itu kan bicara hukum. Kalau itu disebut sebagai pelanggaran hukum, itu berarti yang salah itu bukan kita. Sebab kitab ditulis itu bukan dalam konteks porno, tetapi dalam konteks ilmiah. Menyebutkan dokter. Ya dokter itu kalau sumpah menyebutkan anatomi manusia, set kuping, set itu, set paru-paru, set jantung. Kalau terdakan ya set penis, masa manuk buang? Enggak. Itu bukan ada di sini masa ya? Atau manusia punya manuk buang? Enggak mungkin. Atau burung perkutut? Aduh, repot lagi. Jadi itu kan bahasa. Tapi kan yang namanya kedokteran itu kan membuka, menggambar dan menyebutkan kata-kata itu kan sifatnya bukan sifat porno, tapi sifatnya dalam Al-Quran ada. Dakhal itu Gus Dur. Kalian mau apa? Mau menganggap Quran sebagai porno? Gus Dur bukan mengatakan Al-Quran itu kitab porno, bukan. Kalau ada orang mengatakan Gus Dur katanya mengatakan Quran itu kitab yang paling porno, itu kebodohan Anda. Gus Dur tidak menyebut, Anda yang menyebut. Gus Dur hanya mengatakan itu yang namanya undang-undang pornografi, kata-katanya dirubah, bukan tidak setuju kepada pornografinya. Apa undang-undang pornografi? Dibuat undang-undang pornografi, tapi kata-katanya dirubah, jangan seperti itu. Sebab kalau kata-katanya pornografi itu adalah yang akan dikenai hukum adalah menyebutkan kata-kata atau menulis atau menggambar aurat secara langsung, menyebutkan kata-kata.
aurat secara khusus, secara vulgar. Ini nanti kena semua, termasuk Quran kan? Dianggap porno semua. Jadi berarti kalian menganggap Quran itu porno, kata Gus Dur. Kalau begitu Quran adalah kitab yang paling porno dong. Itu bukan berarti Gus Dur mengatakan Quran itu porno. Sebab kalian salah di dalam membuat konsep undang-undangnya, itu harus dirubah kata-katanya. Saya pernah ngobrol sama Gus Dur. Kata Gus Dur bilang, jadi begini Gus, saya bukan itu hanya masalah itu. Oh gitu. Gitu. Iya, harus dirubah. Di Muhadzab sampai pernah ngaji dekat Muhadzab Fathul Wahab, gimana sih? Semua disebutkan dengan kata-kata vulgar, apa dianggap porno semua itu. Nanti orang baca Fathul Wahab, Muhadzab ditangkap semua sama polisi gara-gara baca kitab porno. Baca Quran tafsir diangkat lagi nanti. Kacau nanti. Cuma kebetulan begitu protes itu bareng dengan golongannya Ibnul, dikiranya Gus Dur sama dengan Ibnul. Itu kebodohan Anda yang menilai Gus Dur. Makanya Gus Dur itu bagaimanapun Anda menjelek-jelek, kalian menjelek-jelekan, tapi Gus Dur diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makamnya disiari ribuan orang. Itu Gus Dur Gus Dur rendah. Kalian ini yang pikirannya licik, selalu ingin menjatuhkan Gus Dur. Ini dah kalau tuh jarang menurut kalian. Apa kalian akan menganggap Quran kita porno? Seperti contohnya menjaga farji kalian, furujahun. Farji itu apa? Dia punya perempuan, ya kan? Kalau kita menyebut itu nggak mungkin menyebut aslinya, tapi Quran menyebutkan aslinya. Mau apa? Ya kan? Kata Quran furujahun, farji itu apa? Ya punya perempuan. Itu kata-kata asli, farji itu asli itu. Bukan kata-kata pinjaman, bukan asli. Apa kalian menganggap Quran itu porno? Kalau seumpama dengan definisi kalian bahwa pornografi itu seperti itu, berarti Quran dimasukkan dalam kategori porno oleh siapa? Oleh Anda, bukan oleh Gus Dur. Resikonya seperti itu. Ya tidak? Gus Dur yang cerdas. Makanya kata Gus Dur, coba itu pornografi itu bukan itu definisinya. Nanti kayak nggak bisa baca kitab. Kalau hukum itu harus asli bahasa, nggak boleh bahasa kiasan. Keliru. Ada dulu namanya tukang becak, pengen KB, datang ke dokter. Begitu datang ke dokter, dok saya mau becak. Sampai sudah punya anak, udah dok. Berapa? Ya baru 7 lah. Maksudnya untuk banyak kayak gitu ya, maksudnya supaya jangan sampai 8 dong. Karena saya kalau terus-terusan saya punya anak terus nanti. Jadi pengen KB, udah silakan KB, bagus untuk mengatur ya. Bukan tahdidun nas atau tamwihun nas, mengatur. Pengennya apa? Dengan suntik aja Pak. Jangan dengan suntik. Saya takut sama suntik. Mau nggak takut. Jadi dengan apa? Udah minum pil. Waduh saya nggak bisa minum pil, dok. Seorang kampung dok, dikasih pisang, ya nanti pisangnya masuk, pilnya yang nyangkut. Akhirnya kata dokter, udah gini aja, udah pakai kondom aja. Pakai kondom ya dok? Iya. Jadi itu apa sih dok? Kondom itu sarung. Pikirannya orang itu sarung, cakapnya duduk. Gitu. Karena dokternya bilang sarung untuk menutupi kepala. Masa sarung menutupi kepala dok? Sarung kan ada di sini. Udah. Perdebatannya. Nah, nih. Oh, ini kok sarungnya kecil dok malah. Ya ini maksudnya adalah bukan sarung itu. Gimana dok cara makanya? Begini. Kalau seandainya ini punya sampean, kalau mau hubungan dengan istrinya tinggal dimasukin kurungin dulu. Biar nanti kalau keluar nggak keluar. Oh itu ngerti dok. Paham. Jelas sudah dipakai. Sampai tinggal beli aja nanti ini istimewa contohnya. Begitu terus kira-kira 1 bulan 2 bulan, yang jadi aneh istrinya hamil. Protes lah tukang itu, gimana dokter katanya pakai kondom itu bisa. Dokternya itu dulu.
Sobek enggak? Enggak dok, masih utuh dok. Enggak dulu dok. Dipasangnya di mana? Di jempol saya dok. Jadi masalah. Dipasangnya di jempol. Loh, kenapa dipasangnya di jempol? Kata dokter ini jempol dipasangnya. Maksudnya di jempol yang di tengah, bukan jempol kanan ya. Nah itu gara-gara bicara hukum, bicara ilmiah, akhirnya memakai bahasa kiasan. Jadi tidak boleh ya gitu. Wa halailu abnaikum lan piro-piro bojone, piro-piro anak lanang sira kabeh ai azwaju tegese piro-piro bojone, piro-piro anak lanang sira kabeh. Alladzina yuwang akeh min aswabikum saking piro-piro tulang rusuk sira kabeh. Bi khilafi man lawan sulalane wong tabat bimakna jamak falakum maka ikuan sira kabeh nikah wa halailihi utawi nikahi piro-piro bojone si abna. Jadi yang tidak boleh dikawin oleh kalian itu siapa? Satu ibu, ya, bibi dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu. Kemudian anak perempuannya saudara laki-laki dan anak perempuannya saudara perempuan, ponakan, itu nggak boleh. Itu apa namanya, wahid. Kemudian juga ibu yang menyusui kalian dengan 5 kali sesepat. Awas hati-hati nih. Kadang-kadang perempuan ini kadang-kadang suka nyusuin anak, ya kan? Kalau sudah 5 kali lepasan, itu anak sudah jadi anaknya sendiri, nggak batal itu. Jadi yahrumu birrada'ah ma yahrumu bin nasab minan nasab. Yahrumu birrada'ah ma yahrumu minan nasab. Jadi kalau seumpama ada istri kalian atau seumpama saudara kalian nyusuin anak, disusuin, sudah seumpama lepas 5 kali, 5 kali lepas, ya udah berarti sudah jadi anak. Nanti anaknya kalian tidak boleh kawin tuh, nggak boleh kawin dengan saudara rodok. Rasulullah tuh nggak boleh kawin sama Syaimah. Begitu juga ibunya nggak boleh kawin. Hati-hati itu. Asal nesepnya 5 kali lepas. Masuk, set. Kenyot-kenyot berapa kali silahkan. Lepas, set, lepas, set, lepas. Lepas ke 5 kali, sudah rotok. Kalau baru 3 kali, 4 kali belum rotok. Paham tak? Jadi kalau misalnya rotok akhir sih. Maka saudara perempuan rotok, termasuk anak perempuannya saudari rotok. Anak perempuannya saudara rotok. Kalau sebab punya saudara rotok laki-laki punya anak perempuan, nggak boleh. Hukumnya ponakan. Sebabnya darah ibunya sudah masuk. Kalau yang namanya air susu ibu itu darah, kalau sebab dibiarkan menjadi darah. Nah makanya nggak boleh. 5 kali, bukan 3 kali, bukan 7 kali. Banyak yang tanya. 5 kali. Khamsa radha'atin, ya. 5 kali lepas. Maksudnya khamsa radha'atin 5 kali lepas. Bisa lepas, lepas. Kalau bisa baru 4 kali nggak lepas, ya belum jadi rotok. Seumpama anak itu ternyata meninggal, lagi desep, ya belum tidak rotok. Kalau lepas ya rotok. Kalau sudah lepas, kalau sudah lepas, itu berarti rotok. Jadi 5 kali lepas. Kemudian yang begitu juga saudara rotok tuh punya adik, punya kakak. Itu anak-anak perempuannya nggak boleh diambil oleh kalian. Itu sama hukumnya keponakan juga. Sama dengan pada nasab, rotok yang nasab sama aja. Kemudian anak perempuannya anak-anak angkat. Anak angkat sudah boleh. Anak angkat itu. Kalau anak-anak bagaimana? Kalau anak angkat punya istrinya dicerai, boleh dikawin dengan kalian. Tapi kalau seumpama mantan istrinya anak sendiri, nggak boleh. Anak nih seumpama cerai sama istrinya dikawin oleh kita, nggak boleh. Jadi apa namanya, harus kalau anak angkat nggak kawin, kalau anak angkat. Tapi kalau anak sendiri nggak boleh. Kemudian termasuk nggak boleh dikawin itu adalah anak tiri.
Anak tiri nggak boleh dikawin. Nggak boleh dikawin. Jadi apa namanya? Nggak boleh dikawin. Jadi kalau semua saya punya anak tiri, nggak boleh dikawin. Anak tiri. Karena saya sudah menikah dengan ibunya, maka si anak tiri itu dengan kita nggak batal. Itu karena apa? Namanya muhrim bil musaharah. Dengan akad kawin musaharah itu bukan nggak mesti mertua, akad kawin. Jadi nggak boleh dikawin. Termasuk juga anaknya Robiban, anaknya anak angkat nggak boleh dikawin. Kemudian istrinya anak nggak boleh dikawin. Mantan istrinya juga nggak boleh dikawin. Sama dengan mantan istrinya bapak nggak boleh dikawin. Ini aturan dari Allah Subhanahu wa anta jama'ulan yanta menggulakan suku sira kabeh bainal ukhtai ini di dalam antaranya saudari perempuan loro sedulur wadon loro min nasabin saking nasab Allah ta'ala Allah ta'abid nikah lawan nikah wa yulhaqulan dipadakan bihima kelawan al-jam'u bainal ukhtain bisunati kelawan sebab ana sunnah wa yulhaqu opo al-jam'u mulakan bainaha di dalam antaranya wong wadon wa baina ammatiha lan antaranya bibiye wadon au kholatiha atau bibi dari pihak ibu ammah bibi dari bapak wa juzulam nang opo nikah kulli wahidatin nikahi salah suwijine nikahi saben-saben kang siji anal infirati ing atase dhewek wa malakahumalan miliki sapa wong huma ing ukhtain ma'an hale bebarengan wa yaqu lan waqti sapa siman wahidatan ing siji. Awas ini wa malakahumalan itu bukan nikah ini. Kalau nikah enggak boleh. Mengumpulkan dua perempuan, dua saudara itu enggak boleh. Adik sama kakaknya dikawin sama kalian tidak boleh. Nikahnya juga boleh. Yang sah bagaimana? Yang sah dengan yang pertama, yang kedua. Jadi nggak boleh kalian habis nikahin kakaknya dengan adiknya dengan kakaknya. Dikumpulkan semua nggak boleh. Kecuali kalau kalian sudah pisah. Kalau kalian sudah cerai dengan adiknya atau cerai dengan kakaknya, kalian dengan adiknya tidak itu masalah. Kumpulkan. Kemudian ilhaq dikiaskan mengumpulkan dua saudari perempuan itu nggak boleh, diilhakkan, disamakan, termasuk perempuan dengan bibinya dikumpulkan atau dengan bibi dari pihak ibu atau bibi dari pihak apa itu juga nggak boleh sama, nggak boleh. Termasuk dengan yang sama-sama muhrim perempuan ya dengan ponakannya. Nah itu akhirnya, tapi di sini tidak disebutkan. Ya, itu kalau dengan ponakannya itu masih ulama sih beda pendapat. Tapi kalau dengan bibitnya bukan. Nah itu. Kenapa sebab? Sebab itu akan menyakiti. Walaupun atas nama senang, jangan pura-pura senang. Nggak ada. Kemudian, tapi wa malakahuma wa yaqa'u wahidatan. Apa maksudnya di sini memalakahuma? Jadi artinya kalian itu kalau mama kalian itu punya hamba, boleh hamba itu hamba saya, boleh adik kakaknya dibeli dua-duanya, ya dibeli dua-duanya. Tapi yang digauli itu hanya satu aja, jangan dua-duanya digauli. Paham? Jadi kalau semua kalian itu memiliki dua orang hamba kakak, berarti yang digauli satu aja, jangan dua-duanya digauli. Itu hukumnya Allah. Wa may yata'adda hududallah, ini adalah hududullah, ini adalah hak dari Allah, batasan pelanggaran. Kalau ke sana bahaya, ya kan? Kalau hak itu batasnya, ya tidak. Kalau kalian seumpama mau terjun, kalau kalian ke gunung kemudian di lahar kawahnya meletus, ada batasnya nggak? Batasnya ini tilka hududullah.
Wa may yata'adda hududallah, barang siapa yang melewati batas had Allah ya akan ceplok lahar. Bahaya. Itu akan bahaya, musibah bagi manusia. Paham ya? Nah itu maka tadi itu. Maka semua ada batasnya. Maka Allah bicara hududullah. Karena ini kenapa Allah bicara tilka hududullah? Zina juga haddullah. Haddu zina. Bukan hukum zina, tapi haddu zina. Karena hukum Allah yang berkaitan dengan zina dan berkaitan dengan masalah pernikahan ini, berkaitan dengan perzinahan ini kusananya kalau dilanggar itu akan disebut i'tidah, keterlaluan. Sama dengan ketika bicara kalian, bicara sama saudara, bicara kasar, bicara keterlaluan, memaksa keterlaluan, itu akan menyakiti orang, akan membahayakan. Kalau kalian melanggar, melewati batas, bahaya nanti. Bahaya bagi kehidupan kalian. Itu hati. Terjadi ada penyakit, ada virus seperti virus corona itu karena melanggar aturan Allah, semua dimakan, akhirnya terjadi virus. Yang bahaya manusia bukan? Manusia. Kemudian yang bahaya manusia. Kemudian kalau supaya terjadi perzinahan di mana-mana, sesuatu yang diharamkan dilanggar oleh manusia, akhirnya dilakukan seperti zina atau seumpama hubungan dengan saudari perempuan atau dengan mengumpulkan saudara perempuan dengan adik dan kakak yang dikumpulkan. Ini akan terjadi bahaya. Virus, bisa virus AIDS, bisa virus apa nggak tahu. Allah akan memunculkan virus. Sebab itu akan terjadi satu kontraksi antara dua unsur yang sangat tidak cocok dan akan memunculkan satu makhluk baru dan sangat diobati sulit. Itu yang namanya AIDS kan sangat sulit diobati. Corona saja kadang-kadang sulit. Corona itu kalau masuk ke dalam tubuh kita, kalau kita punya penyakit jantung, biasanya pakai obat itu sembuh. Itu bisa menetralisir obat. Obat diminum berapa kali nggak sembuh, jantungnya kumat, bahkan lebih parah. Kalau kita punya penyakit darah tinggi, biasa minum obat. Dengan darah tinggi obat itu waras, dengan bawang putih waras, dengan kaptopril waras. Tapi ketika masuk corona dikasih kaptopril, nggak waras, tambah tinggi. Kalau begitu yang tanggung jawab siapa? Kan kata Allah jangan tilka hududullah wa may yata'adda hududallah fa ulaika humul zalimun. Kalau orang yang melanggar melewati batas Allah, fa ulaika humul zalimun. Mereka orang zalim, zalim, jahat. Jahat sama siapa? Sama orang lain. Apa sebab? Akan menimbulkan satu musibah dan yang kena orang lain. Makanya disebut zalimun. Ya kan? Jadi kalian harus ngerti bagaimana sifat karakternya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya kan? Oh iya. Oh, tilka hududullah. Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humul zalimun. Barang siapa, bukan fa ulaika humul kafirun. Ya kan, atau fa ulaika humul musyrikun atau fa ulaika humul khasirun. Kalau khasirun itu bagi diri sendiri, kalau zalimun kan hubungannya dengan orang lain. Loh, apa sih hubungan dengan orang lain? Oh ya, tak ada. Melewati hukum Allah, melewati hak Allah, batasan Allah akan membahayakan. Ya kan, membahayakan bagi dirinya, makan bagi orang lain. Sesuatu yang tak ada, tidak keterlaluan melewati batas itu bahaya. Muatan mobil seumpama ya, lihat itu. Mobil bus itu dimuat semua, masuk semua. Udah yang tidak, itu sudah keterlaluan. Bahaya bagi dirinya. Kata supirnya udah masuk aja, yang penting ada tutup yang belakang aja, di belakangnya belakang aja, ikut aja naik. Nah ini yang tidak, ini supir ini zalim ini. Kalau terjadi apa-apa di jalan ada kecelakaan yang bahaya orang lain, zalim nggak? Zalim. Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humul zalimun. Makanya di sini kadang-kadang zina itu disebutnya al-ana. Al-ana di sini ada di liman khosya al-ana. Al-ana itu satu maksiat, satu dosa yang karakteristiknya itu satu adalah halak, hancur. Nomor dua adalah al-khuf, takut. Ada satu ketakutan dan ada sebuah kehancuran akibatnya. Itu ana. Makanya sesuatu yang membuat kalian takut, maksiat yang membuat manusia takut. Ketakutan akan datangnya bencana, ketakutan akan datangnya penyakit, ketakutan.
atau akan menimbulkan sebuah kehancuran bagi kehidupan manusia dan bagi dirinya. Itu namanya maksiat, disebut al-'anah. Kenapa al-'anah ini mewakili kata zina? Al-'anah ayat zina, maksudnya zina. Nah ini zina ini bisa menimbulkan sebuah penyakit kalau dibongkar oleh Allah, bisa menakutkan. Kalau seumpama di India atau kalian di negara-negara Eropa seperti di Belanda, begitu kalian disuntik, kalian maksudnya apa, mau imunisasi, ternyata jarumnya mengandung AIDS sehingga steril karena kepegang oleh orang yang ternyata dokternya atau nyuwun sewu ada pekerja daripada yang di dokter itu, ternyata dia punya AIDS, megang jarum, megang suntikan, dipeganglah oleh dokter, masuk AIDS-nya ada pada diri. Berapa ribu orang kena virus AIDS gara-gara kena suntikan di rumah sakit. Akhirnya dia meninggal dunia, imunnya tambah berkurang, imunnya akhirnya tambah lemah, dikasih obat nggak mempan. Kadang-kadang penyakitnya juga menular, darahnya nggak sehat, menular kemana-mana. Ada orang kadang-kadang merasa dirinya tidak pernah AIDS, tetapi diambil darahnya, begitu darahnya masuk PMI, seumpama PMI yang ada di Eropa, dimasuk kamu, disebarkan ke orang yang sakit, yang memerlukan darah, transfusi darah. Akhirnya orangnya kena AIDS semua. Kalian akan suntik kena AIDS semua. Apa kalian nggak takut? Takut nggak kalian? Takut kan? Menakutkan? Halak hancurnya untuk manusia. Halak hancurnya ini namanya al-'anah. Paham tidak? Al-'anah itu perzinaan, al-'anah itu adalah satu karakteristik penyakit yang menyebutkan, mengakibatkan ketakutan dan mengakibatkan kehancuran. Makanya orang yang menghindarkan diri dari sifat yang bisa menghancurkan kehidupan manusia, bisa menghancurkan kehidupan manusia dan membuat takut manusia, itu sifat, itu namanya ta'annud. Rasulullah pernah ta'annud, menyepi di dua hal, menghindarkan diri dari kehidupan manusia supaya dia bertafakur kepada Allah, menghindarkan diri dari segala kemaksiatan. Namanya ta'annud. Ta'annud itu al-ijtinab 'anil 'anah, menjauhkan diri dari maksiat. Paham tidak? Ini seperti ini namanya sastra. Sudah kalian tahu, ini belajar nahwu sharaf ada sastra, ya kan? Sastra itu sastra Al-Quran. Illa ma qad salaf, illa ma an barang ay lakin ma tegesa angin barang qad salafa kawis dari dinilapukna fil jahiliyati dalam jahiliyah min nikahihim saking nikahi si wong kabeh bangdo masih nikahane si wong kabeh bangdo masih sebagian barang tukira kang wis ditutur apa fala junaha makan orang ana dosa atau salah itu tetap alaikum inatasi. Kalau menganut ulama Basrah, fala junaha maka orang ana dosa iku tetap alaikum, itu namanya ulama Basrah. Tapi kalau ulama Kufah, fala junaha maka orang ana dosa iku alaikum inatasi. Jadi khobarnya la inafsu jinsi, kata ulama Basrah mahdhuf. La rajula orang ana wong lanang iku tetap ay mawjudun, ya kan? La rajula fi dari dalam umat. Kalau ulama Kufah tidak, setelah isimnya ya khobar. Jadi la rajula orang ana wong lanang iku fi dari. Ya kalian bisa dua-duanya kan? Bawa makna yang mana? Inna Allah sudah Gusti Allah, fala junaha maka orang ana dosa itu tetap alaikum in atas sira kabeh fihi dalam mak. Inna Allah sudah Gusti Allah iku kana ana sepuh Gusti Allah ghafurun takkan banget ngapurane makin barang salah fakang wis dadi dene apa mak. Minkum saking sira kabeh qoblan nahi sadurunge dicegah dilarang rahimatul takkan banget emane iku ing sira kabeh fidalika ing dalam mukon makot salah. Wa hurrimat 'alaikumul musanat wallahu a'lam.